sebentar lagi. Jadi eh, akan berakhir nanti ya untuk semester 3. Nanti masuk semester 4 ya. Ini apa dulu yang lagi Zoom? Halo, selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, ya oke. Ya untuk kali ini eh, pertemuan 11 ini saya akan menyampaikan materi tentang penyimpanan prosedur dan fungsi. Ya, ini juga ya masih lanjutan dari yang kemarin. Ya, cuman di sini kita nanti terdiri dari dua topik. Jadi ada topik satunya membuat dan menjalankan prosedur dan fungsi penyimpanan. Gitu ya. Lalu yang keduanya adalah menggunakan parameter input dan output. Nah, pertemuan kemarin juga kita pernah mencoba. Cuman di sini juga kita nanti Anda bisa juga menghasilkan layar apa tampilannya atau hasilnya di layar, gitu, ya, dengan membuat prosedur ini. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang membuat dan menjalankan prosedur dan fungsi penyimpanan. Ya, tujuannya yang pertama ini agar mahasiswa dapat memiliki referensi itu yang konsisten dan tersedia jadi kapan saja dan membantu untuk mengingat ya, dan mengakses informasi. Nah, langkah ini diperlukan dalam suatu materi atau keterampilan. Yang kedua, nanti ya dapat mengulangi itu ya, berlatih sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini dapat membantu untuk mengingat dan menguasai materi atas keterampilan tersebut melalui praktek yang berulang-ulang atau yang sering dipraktekkan seperti itu. Selanjutnya memahami konsep prinsip dasar baik materi atau keterampilan yang nanti dipraktekkan itu ya. Nah, hal ini dapat membantu untuk menguasai konten dengan cara yang lebih mendalam daripada ya sekadar misalkan untuk mempelajari teori gitu. Selanjutnya dapat berkolaborasi dengan ya, teman sekelas atau satu kelompok didiskusikan. Nah, ini juga dapat sharing gitu ya, berbagi sumber daya atau juga belajar bersama yang dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap materi ini. Nah, ini sih sebagai referensi ya, kebetulan referensinya ini ya dari banyaknya buku-buku atau sumbernya dari luar ya.
Nah, untuk topik satu ini, itu yang tujuan itu secara keseluruhan dari topik satu dan topik 2. Nah, yang sekarang kita akan bahas yaitu membuat dan menjalankan prosedur dan fungsi penyimpanan. Ya. Nah, ini sebagai pengantar, jadi membuat dan menjalankan prosedur ya, dan fungsi penyimpanan dalam SQL adalah ini sebagai salah satu aspek penting ya, dalam pengembangan database dan pemrograman. Nah, ini biasanya melibatkan penggunaan bahasa SQL atau Structured Query Language atau bahasa pemrograman yang mendukung database. Nah, seperti di PLSQL. Ini yang pernah kita coba. Jadi kita yang kemarin pernah dicoba di lingkungan SQL atau PLSQL Plus atau juga PLSQL. Ya. Nah, untuk database Oracle, prosedur dan fungsi penyimpanan ini adalah untuk mengelola ya tabel-tabel maksudnya ya, atau logika-logika untuk melakukan operasi berulang pada data, juga mengabstraksi tindakan tertentu ke dalam unit yang dapat dipanggil. Nah, salah satunya di sini ada penjelasan singkat ya tentang pembuatan dan pelaksanaan prosedur dan fungsi penyimpanan dalam SQL. Ya. Nah, saya ulang kembali ini yang dari pertemuan kemarin juga kita pernah mempraktekkan tentang cara penggunaan prosedur. Ya. Jadi prosedur itu merupakan serangkaian pernyataan SQL ya, yang diberi nama dan dapat dieksekusi dengan mengacu pada nama tersebut, nama prosedurnya maksudnya. Nah, itu tentang istilah daripada prosedur. Selanjutnya lalu ada tujuan prosedur. Nah, ini digunakan untuk mengelola logika bisnis ya, dan tindakan yang kompleks gitu. Seperti untuk pengolahan data atau pembaruan, berarti melakukan update gitu kan, yang melibatkan beberapa operasi dalam SQL. Keuntungan dari prosedur itu jadi dapat digunakan kembali ya, untuk mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Nah, itu keuntungannya. Itu tentang prosedur ya. Nah, sekarang fungsinya ya. Itu kan prosedur. Sekarang apa itu fungsi gitu ya. Nah, fungsinya itu serangkaian pernyataan di SQL yang diberi nama dan mengembalikan nilai tunggal. Nah, fungsi ini dapat digunakan dalam pernyataan SQL seperti select ya, fungsinya.
Nah, tujuan daripada fungsi juga digunakan untuk menghitung dan mengembalikan nilai berdasarkan data tertentu atau perhitungan sifatnya yang matematis. Nah, keuntungannya daripada fungsi untuk memungkinkan dapat menggabungkan hasil perhitungan dalam pernyataan SQL dan meningkatkan penggunaan kembali kode. Nah, di sini ada langkah-langkah umum untuk membuat dan menjalankan prosedur ya, atau juga fungsi. Nah, di sini ada istilah-istilahnya ya untuk menjalankan prosedur atau juga prosesor dan fungsi ya yang digunakan gitu. Pertama ini pembuatan. Jadi bisa menggunakan perintah SQL atau bahasa pemrograman yang sesuai untuk membuat prosedur, atau juga fungsi dalam menentukan nama, ya nama field, maksudnya ini nanti ada parameternya apa aja, ya. Dan kode-kodenya gitu, kode-kode logikanya, ya apa aja nanti. Nah, lalu selanjutnya setelah membuat itu menyimpan, ya. Jadi prosedur dan fungsi biasanya disimpan dalam database. Nah, membuatnya dapat diakses oleh aplikasi atau oleh si pengguna. Nah, ini di penyimpanan, ada pembuatan, penyimpanan, ada eksekusi. Eksekusi ini untuk memanggil prosedur atau fungsi saat diperlukan dengan memberikan argumen yang sesuai. Ya, argumennya misalkan nanti jika ada, dan akan menerima hasilnya. Lalu juga untuk masalah manajemen error. Nah, pertimbangan untuk penanganan kesalahan dalam prosedur dan fungsi untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan dengan baik. Jika kalau misalkan nanti ini bagaimana cara penanganan ketika terjadi error. Lalu juga selanjutnya keamanan. Nah, pastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat membuat, menjalankan, dan mengakses. Ya. Ya, keamanan atau izin ini biasanya kan kalau dalam database ini yang bagian DBA-nya gitu, database administrasi yang memberikan hak akses, siapa aja yang boleh akses ke dalam sistem tersebut. Lalu juga ada optimasi kerja atau kinerja. Jadi pertimbangkan efisiensi kinerja dengan merancang prosedur dan fungsi dengan baik kalau dijalankan dengan cepat. Nah, itu secara pengantar teorinya ya, untuk penyimpanan prosedur dan fungsi itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa di download ya itu di materinya yang latihan-latihannya ada. Nah, ini kita tentang urutannya membuat prosedur sederhana. Ya. Contoh kalau ini. Ya. Nah, kalau yang
Ini contohnya membuat prosedur. Nah, cara menggunakannya, nanti yang pertama itu kita harus, yang ini dulu nih, kita yang harus diketikkan dengan create gitu kan, or replace prosedur double value. Nah, di sini ada input value jenisnya number gitu, jenisnya number. Nah, untuk output value-nya juga number ya, alias ada S, nanti aliasnya nanti akan outputnya output value ya. Nah, baru di sini bagian prosesnya ada begin, nanti output value-nya input value dikali 2 ya, and baru double value. Nah, cara menggunakannya, nanti setelah itu yang ini dibuat, nanti di running gitu ya. Nah, setelah itu baru untuk menggunakannya ini atau memanggil prosedurnya. Nah, di sini ada declare, dideklarasikan dulu. Ya, di sini misalkan deklarasikan dulu reset, tipenya number. Baru di sini ada perintah prosesnya, blok perintahnya double value 5 ya. Lalu reset, nah ini sebagai masukannya 5. Nah, hasilnya ini nih untuk mencetak ke layarnya ini nih. Ini perintahnya begini teman, kalau ingin mencetak ke layarnya nanti ada dbms underscore output dot put line hasil. Lalu di sini ada reset ya, dari n. Nah, double value-nya ini di sini yang diinputkan itu di sini kan di sini angkanya nih 5 nih di sini. Di sini karena 5, karena di sini nanti ada dikalikan 2, nanti hasilnya ini riset hasilnya di sini akan menghasilkan jadi berarti 5 dikalikan 2 nantinya gitu. Nanti ini akan di layar akan muncul hasilnya nanti 10 hasilnya. Nah, ini untuk menghasilkan dbms output dot put line. Di baris berikut maksudnya nanti akan dicetak hasilnya ini ya. Nah, di sini ada keterangan nanti hasilnya akan mencetak hasil 10 outputannya ya. Tapi teman-teman seperti biasa. Jadi kayak kemarin dibukanya pakai run SQL command ya. Run SQL command. Sebelum nanti menjalankan seperti biasa pakai set server gitu ya, output spasi on gitu kan. Tapi kalau di lingkungan Oracle database ini juga dicoba aja gitu ya, bisa. Nah, ini contoh cara penggunaan prosedur yang sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada juga nanti latihannya lagi untuk membuat fungsi yang sederhana juga. Yang contoh lain itu maksudnya ya.
Di sini misalkan kita ingin membuat fungsi sederhana yang menghitung kuadrat dari angka yang diberikan misalkan. Ya. Nah, kalau di sini eh, cara membuatnya ya ini juga sama. Ya. Di sini di baginnya itu riset ya input value dikali input value gitu. Nah, input value-nya berapa gitu. Ya, di sini ada return, riset, baru N, dikalkulasi, secure. Nah, ini kan baru membuat prosedur. Nah, nanti Anda bisa dipanggil atau menggunakannya ini dengan memanggil fungsinya ini nanti. Berarti di sini risetnya ini 7 nantinya. Ya, di sini kan ada riset input value dikali input value. Nah, nanti begitu di running, ya, terus ini nanti di running dijalankan, nilainya nanti berarti hasilnya 7 nantinya dikalikan 7 gitu. Nah ini input value-nya kan ini kali input. Berarti hasilnya nanti 7 dikali 7 gitu nantinya. Karena inputannya di sini, setelah itu Anda cara memanggilnya ini diketikkan, nanti di running, berapa hasilnya? Nanti hasilnya akan mencetak hasil 49 di layar nanti. Ini cetak layarnya kan ini, DBMS, ya, DBMS itu Database Management System, output lain. Jadi dicetak outputnya di baris berikut, makanya hasil riset. Nah, ini risetnya nanti hasilnya berapa? Hasil akan mencetak nanti 49 angkanya. Karena inputannya di sini 7. Ya. Nah, dengan rumus ini. Jadi input value kali input value. Nah, itu salah satu ada 2 contoh untuk membuat prosedur yang sederhana ya. Jadi cara membuat prosedurnya dan cara memanggilnya atau cara menampilkannya di layar gitu. Teman-teman bisa diperintahkan perintah ini membuat. Nah, sekarang yang bawa laptop ya silakan dicoba dulu ini latihan ini nih. Latihan yang 2 ini dulu. Ya. Nah, dari sini. Menjalankannya ya seperti biasa yang 2 dulu dicoba ya. Nanti ya boleh misalkan dipakai run SQL command lagi ya. Nah, nanti seperti biasa gitu ya. Teman-teman dibuka run SQL command-nya, misalkan mau di sini silakan dicoba. Sebelumnya kan kemarin itu dikonekkan dulu ya sistem. Kalau di konekannya ke sistem berarti datanya adanya di sistem. Kalau teman-teman misalkan namanya usernya punya 2, misalnya yang satunya namanya nama sendiri, ya nanti masuknya di nama sendiri maksud gitu ya, di data sendiri. Kalau yang dikonekkannya sistem nanti datanya ada di sistem gitu. Tapi kalau teman-teman dikonekkannya ke misalkan punya akun 2 namanya atau diganti misalkan ya masuknya adanya di eh, nama akun sendiri. Seperti biasa. Nah, ini sistem lagi gitu. Ya, nah kan connected udah connect. Nah, sebelum menjalankan perintah seperti kemarin gitu sama di set server dulu gitu ya. Output gitu kan.
spasi on gitu ya. Set spasi server output spasi on. Nah, baru perintah itu baru dimasukkan gitu. Ini kalau yang menjalankannya di lingkungan SQL Plus atau di Run SQL karena nah ini yang berbasis DOS jadi supaya hasilnya outputnya muncul ya harus di set server dulu. Tapi kalau di lingkungan yang berbasis GUI biasanya nggak usah pakai set server lagi gitu ya. Nah, jadi kita teman-teman silakan dicoba dulu nanti latihan yang ini dan nah yang atas dulu yang dua latihan gitu sambil dicoba-coba. Nanti kalau misalkan murid coba-coba diganti-ganti ininya duanya diganti, misalnya mau dikalikan berapa ya boleh aja. Inputan double-nya ini jangan 5 misalkan atau berapa. Atau yang ini misalkan diganti jangan 7, maksudnya 10 ya silakan diganti-ganti aja boleh tuh. Ya. Nah, dua dulu itu. Sambil dicoba yang di rumah juga yang online juga silakan dicoba dulu yang latihan yang ini. Ya. Nanti kita lanjutnya ke latihan-latihan yang selanjutnya. Ya, ya, filenya. Ya, ini yang ini dulu. Ini yang oh itu ada di Smart Learning kan? Di-download dulu boleh. Silakan dicoba dulu ya. Saya mau ke belakang dulu. Aduh. Ambil.
Nah, di sini juga ada latihan-latihan yang lain ya untuk mencoba lagi, memperkaya latihan. Di sini latihan satu membuat dan menjalankan prosedur sederhana. Yang ini juga sama. Materi yang ini sih udah tadi ya. Ya, cerita yang lain ini juga sama. Dan sekarang latihan yang ini. Nah, pertama latihan yang ini nih langkahnya sudah ada latihan satu tuh membuat dan menjalankan prosedur. Nah, ini di sini ya, membuat prosedur. Kalau yang ini create or replace prosedur, hitung jumlah gitu kan. Variabel A number, variabel B juga number. S total number. Nah, nanti di sini ada kolom, nanti dimunculkan di kolom total nantinya. Ya, S total number. Nah, lalu di sini nah ada total ini A ditambah B kan gitu. Ya, A ditambah B. Dari variabel A ditambah B. A tambah B-nya mana? Nah, setelah dijalankan ini nantinya. A-nya itu nanti 5, B-nya itu nanti 7 gitu. Berarti nanti kalau dijalankan itu dia akan menghasilkan 5 ditambah 7. Jadi 12. Ya. Jadi di sini ada total A ditambah B. Cetak hasilnya di layar. Hasil penjumlahan total. Nah, ini variabel total. Total ini A ditambah B berapa? Nah, jadi menjalankannya ini pakainya execute. Nah, eksekusi, execute itu dieksekusi, hitung jumlah gitu kan. Ya, hitung jumlah. Prosedur ini hitung jumlah prosedur. Berarti hitung jumlahnya nanti 5 ininya hitung jumlah kalau 5 dengan angka 7 gitu. Karena di sini rumusnya 5 A tambah B ya berarti 5 ditambah B. Nanti setelah dijalankan ya 12 kan gitu nantinya. Nah, kalau yang ini yang nomor membuat dan menjalankan fungsi sederhana juga, nah ini beda juga. Misalkan di sini ada membuat fungsi. Misalkan yang ini ya, membuat fungsi. Nah, contohnya itu saya merahkan. Di sini juga create or replace fungsi hitung kuadrat itu gitu membuat juga di replace. Variabel x-nya tipenya number. Ya, lalu return. Nah, yang ini variabel tipenya number juga. Nah, terus hasilnya juga number. Nah, hasil ini rumusnya ini sintaknya X kali X. Ya, jadi nanti return hasil gitu kan. Nah, nanti untuk menjalankannya mencetak hasilnya ini perintahnya gitu yang ini. Menjalankan fungsi dan mencetak hasilnya. Jadi pakainya declare angka number ya sama dengan 4.
lalu kuadrat numbernya tipenya number. Baru di sini kuadrat, hitung kuadrat ya, atau angka. Nah di sini nanti akan mencetak, berarti ya nanti dikalikan 4 kali 4 ini yang DBMS output lain kuadrat dari angka ya, dari kuadrat 4 kan gitu ya, terus ya dikalikan berapa kuadrat 4 hasilnya, nanti akan muncul hasilnya. Kalau 4 kuadrat kan 4 kuadrat itu berapa nanti. Nah, ini perintah menghasilkan hasilnya yang DBMS di layar. Kalau untuk nomor 3 di sini membuat prosedur dengan kursor ini juga. Ya. Nah, tujuan membuat prosedur yang menggunakan kursor untuk menampilkan data dari tabel. Contohnya di sini membuat tabel ya. Create table mahasiswa. Berarti kita membuat tabel mahasiswa, variabelnya ada name, tipenya number, lalu ada nama, tipenya pacar 50 lebarnya. Nah, untuk ini mengisikannya kan ini. Ya. Insert into mahasiswa. Nah, data yang dimasukkannya ini. Name-nya 101 namanya Alis gitu. Yang 102 namanya Bobby, yang 103 namanya Charlie. Nah, nanti untuk membuat prosedur dengan kursor, ya. Create or replace prosedur, tampilkan mahasiswa. Kursor, C mahasiswa. Dan dari tabel mahasiswa, select name, nanti yang dimunculkannya di sini yang ada name, nama from mahasiswa, tabelnya yang tabel mahasiswa berarti. Kalau nama mahasiswanya sudah pernah membuat, ya bisa diganti dengan nama mahasiswa 1 atau 2 boleh. Nah, baru di sini nanti for data in C mahasiswa di looping, ini untuk melooping berarti ini. Nah, hasilnya minta dicetak hasilnya di layar DBMS output lain. Name-nya berapa? Nanti akan muncul 101 namanya siapa di sebelahnya nantinya kayak gini Alis gitu ya. And loop. Jadi ada looping. Nanti yang akan dicetak itu di looping ini ada 101, nanti hasilnya 102, 103. Nah, untuk menjalankan prosedurnya seperti ini kan dieksekusi tampilan mahasiswa. Nih, nama yang prosedur tampilan mahasiswa. Nah, nanti akan muncul hasilnya 101, namanya list 102 si Bob 103 nanti namanya Charlie.
Nah, ini latihan-latihan. Ya. Yang ini sih sebenarnya yang bawah sih sebenarnya sama dengan yang di atas kayak gitu juga ya. A tambah B kalau ini sih sebenarnya sama dengan yang di atas. Yang langkah satu yang paling bawah sih ya. Nah itu untuk latihan-latihannya yang di topik satu ya nanti. Nah teman-teman juga nanti ada juga nanti yang di topik 2 gitu ya, yang topik 2. Yang nah kalau yang untuk topik 2 ini menggunakan parameter input dan output. Ya tadi juga sebenarnya sudah ada yang menggunakan parameter input dan output juga ada latihannya. Di sini yang teorinya penggunaan parameter input dan output ini salah satu konsep dasar pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Parameter input adalah nilai atau data yang diberikan kepada suatu fungsi. Ada metode atau juga program untuk diproses. Ya. Sedangkan parameter output adalah hasil atau nilai yang dikembalikan oleh fungsi, metode atau juga program setelah pemrosesan selesai. Nah, dalam konteks pemrograman, penggunaan parameter input dan output sangat penting karena akan memungkinkan kita untuk mengirim data ke fungsi, penerima hasil, dan fungsi tersebut. Nah, di sini ada latihan-latihannya juga ya menggunakan parameter input dan prosedur. Gitu. Sebenarnya yang tadi juga ada yang di topik 1 juga eh, sudah dicoba juga. Nah, barangkali mau coba latihan yang lain di sini yang ada di topik 2 contohnya membuat prosedur dengan parameter input. Ada create or replace prosedur greet user ya. Namanya prosedurnya greet user. Terdiri dari username, lalu tipenya varchar. Baru di sini ada perintah untuk mencetaknya. Nanti di sini DBS output, halo username. Nah, selamat datang gitu. Ya username-nya ini ketika nanti dipanggil, nah ini memanggil prosedurnya, greet user. Nah, berarti nanti hasilnya ini halo, nama username-nya ada si John, ya John selamat datang. Nanti yang di bawahnya juga yang keduanya greet user si John, si Jane juga. Halo Jane, selamat datang gitu. Nah, ini cara menjalankan perintahnya ini cek memanggilnya gitu. Memanggilnya. Nah, ini berarti input gitu ya. Ada perintah untuk menginputkan ke variabel username. User nama prosedurnya ke greet user.
Nah, itu input. Nah, selanjutnya ada juga nanti membuat parameter input dan output dalam prosedur yang lain misalkan. Ini juga sama ya, input output juga. Jadi yang cara membuat prosedurnya create replace prosedur kalkulasi area length dan nama prosedurnya. Nah, area ini isinya width dikali length, jadi lebar dikali panjang nantinya. Jadi variabel area ini adalah width dikalikan length. Dikalkulasikan. Nah, cara memanggilnya ini kalkulasinya. Nanti luasnya itu akan dikalikan, width-nya itu berarti 5, nantinya di sini length-nya itu 10 gitu. Nah, nanti hasilnya itu luasnya itu berapa? Nah, ini hasilnya. Nanti hasilnya luas berarti 5 dikali 10 nantinya kan gitu. Nah, ini cara memanggilnya, prosedurnya untuk hasilnya dicetak di layar, perintahnya ini. BBMS output lain ya, luas area value. Itu yang di latihan di kedua, topik kedua. Ya, hasilnya nanti 50 akan menghasilkan 50. Nah, itu yang dari perintah di atas. Kalau yang ini, yang atas juga hasilnya untuk yang ini. Nah, yang terakhir ini di sini ada menggunakan parameter input dalam fungsi. Contohnya di sini untuk membuat fungsi parameter input. Ini juga sama kayak seperti yang tadi ya. Di sini riset itu variabel riset ini rumusnya itu input number kali input number ya. Inputannya di sini 7. Nanti DBS output lainnya tuh hasil kuadrannya itu akan menghasilkan dari variabel riset. Karena variabel riset itu adalah input ya, number dikali input number. Nah, inputannya di sini kan 7 gitu. Berarti 7 dikali 7 juga. Hasilnya nanti 49 kalau dijalankan itu. Ya. Nah, ini untuk mencetaknya ini. Hasil kuadrat itu, hasilnya riset setelah dijalankan, riset ini dikalikan. Berarti 7 dikali 7. Sama dengan yang tadi sebenarnya ini juga. Ya. Nah, ini contoh-contoh lanjutan daripada perintah prosedur ya. Cara menggunakannya, ini cara memanggilnya, perintahnya prosedur.
Nah, itu ya jadi yang topik-topik dua, ya teman-teman silakan latihannya dicoba atau angkanya diganti-ganti, silakan.
Udah absen siapa tuh? Yang belum absen dulu. Sudah dicoba, sudah semua. Ya, ya kalau sudah dicoba, ya mudah-mudahan nggak ada gangguan, lancar. Yang belum mencoba nanti dicoba, ya mencoba lagi, jangan sampai nanti tidak mencoba latihan-latihan ini. Ya saya kira cukup ya kalau sudah dicoba semua, tinggal yang belum di-download dulu materinya, jadi baca-baca dan nanti untuk dicoba-coba lagi. Ya. Oke, saya kira teman-teman mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Yang online atau Zoom silakan absen dulu yang belum, dan juga latihannya dicoba semua gitu ya, silakan diganti-ganti nilainya atau angkanya satu persatu, karena ini latihan sebenarnya sudah ada prosedur-prosedurnya, sudah ada tahapan dan langkah-langkahnya sudah ada, tinggal dicoba saja. Ya. Oke, saya kira mungkin cukup untuk hari ini. Ya, oh, ini ada yang berarti yang ada jalanannya, harus ada yang invalid, coba ditanya ke temannya, atau barangkali pada saat dijalankan belum merintahkan dulu set server output on, ya. Nah, itu barangkali lupa, harus dimasukkan dulu. Untuk menjalankannya pakai runningnya pakai tanda slash, nanti tandanya. Ya. Oke, saya kira cukup teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.